Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Risma Tusadiah. Dan pada video kali ini Risma akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan bertingkat tokoh dalam novel Tentang Kamu karya Terelie. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channel ini serta share video ini jika bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Menurut Koswara, Maslow melukiskan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Bagi manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan muncul menuntut pemuasannya. Begitu pula seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan kepuasan sementara menurut Maslow. Berdasarkan ciri yang demikian, Maslow mengajukan gagasan bahwa kebutuhan yang pada manusia adalah merupakan bawaan tersusun menurut tingkatan atau bertingkat. Kebutuhan manusia yang tersusun bertingkat itu dirinci ke dalam 5 tingkatan kebutuhan, yakni yang pertama yaitu kebutuhan dasar fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan cinta dan memiliki, yang keempat kebutuhan akan rasa harga diri, serta yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan yang ada di tingkat dasar pemuasannya lebih mendesak daripada kebutuhan yang ada di atasnya. Sebagai contoh, kebutuhan akan makanan lebih mendesak untuk dipuaskan daripada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini lebih mendesak daripada kebutuhan akan cinta. Begitu pula untuk seterusnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan bertingkat tokoh dalam novel Tentang Kamu, karya Terelie. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Adalah kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak akan tergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan lain yang lebih tinggi. Nah, terlihat kebutuhan makan dan minum Tokoh Sri. Tokoh Sri dalam melangsungkan hidupnya membutuhkan makanan dan kebugaran tubuhnya. Pemenuhan makanan dan minuman Tokoh Sri terlihat pada kutipan tersebut. Usaha Tokoh Sri memenuhi kebutuhan makan walau hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Terlihat Sri mulai menyiapkan makanan untuk dimakan bersama ibu tiri dan adiknya. Ia mulai memasak beras yang hanya tinggal sedikit, bahkan nyaris habis, karena ibu tirinya yang tidak pernah mau mengurus, bahkan untuk urusan makanan keluarganya pun ia tidak peduli. Setelah menanak nasi, Sri mencoba untuk memasak sup seadanya dari sisa bahan makanan beberapa hari yang lalu. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka Tokoh Sri akan berusaha untuk memuaskan kebutuhan tingkat kedua, yaitu kebutuhan rasa aman yang meliputi kebebasan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam, di mana terlihat pada kutipan tersebut, di mana pemenuhan kebutuhan rasa aman dari zaman terlihat ketika ia memiliki masalah pekerjaan, yaitu pencariannya tentang Sri Ningsih dan ahli warisnya yang masih berakhir buntu. Keadaan tersebut membuat Zaman frustasi, oleh karena itu ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan sejenak menenangkan pikirannya. Yang tertulis pada kalimat frustasi dengan kemajuan yang diperoleh, Zaman memutuskan berjalan-jalan di sekitar Belgrave Square. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan sesama jenis maupun berlainan jenis di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Kebutuhan ini dalam Tokoh Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tua, terutama ayahnya, seperti pada kutipan tersebut, di mana kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya. Ayah Sri rela pergi ke Surabaya berlayar untuk membelikan hadiah ulang tahun berupa sepatu sekolah untuk Sri agar pendidikan anaknya tidak terhambat hanya karena sepatunya yang rusak. Saat itu, untuk membeli suatu barang, masyarakat harus keluar pulau terlebih dahulu, menyeberangi laut seperti halnya ayah Sri yang harus meninggalkan pulau untuk membelikan hadiah ulang tahun kepada anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya dengan melakukan segala pengorbanan untuk anaknya. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan harga diri terbagi menjadi dua, yaitu penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain.
Dalam novel tentang kamu ditemukan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri kepada tokoh Sri terbagi dalam dua bagian, yaitu penghargaan atas diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Nah, terlihat pada kutipan tersebut membuktikan ciri dari penghormatan dan penghargaan terhadap diri sendiri, yaitu sikap percaya diri Sri dalam menjalani hari-harinya dengan apa adanya tanpa merasa harus mengharapkan hal yang lebih. Jika dijalani dengan apa adanya, keyakinan untuk hidup lebih baik akan menjadikan kepribadian yang kuat berasal dari kepercayaan diri menerima kenyataan hidup. Kutipan tersebut membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri yang berasal dari dalam diri tokoh Sri telah terpenuhi. Dan pada kutipan selanjutnya, sosok Sri sangat dihargai di panti jompo. Hal tersebut karena sifat dari Ibu Sri yang selalu ramah dan selalu membawa ide-ide baru selama tinggal di sana. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri telah mendapatkan penghargaan diri dari orang lain. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat manusia, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas diri. Setelah 4 kebutuhan lainnya terpenuhi, dalam diri Sri akan muncul kebutuhan aktualisasi diri. Sri berusaha untuk menjadi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dalam tokoh Sri tergambar dalam kutipan tersebut, di mana di usianya yang tidak lagi muda, membuat Sri untuk mengaktualisasi bakat tarinya dengan menjadi seorang guru tari tradisional di London. Tari tersebut memberi Sri semangat hidup di usianya yang tidak lagi muda. Hal tersebut menjelaskan bahwa tokoh Sri selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan aktualisasi dirinya hingga di masa tua, sehingga dapat dikatakan bahwa tokoh Sri telah berhasil memenuhi aktualisasi dirinya. Jadi, terhadap pemenuhan kebutuhan bertingkat tokoh dalam novel tentang kamu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tokoh Sri mampu memenuhi segala tingkat kebutuhannya yang terdapat pada teori Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Baiklah, sekian video Risma pada kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channel ini, serta share video ini jika bermanfaat. Risma tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.